Siapa yang belum pernah nonton film Gladiator tahun 2000? Kalau belum, bertobatlah nak. My name is Maximus Decimus Meridius. Dan akhirnya setelah 24 tahun, lebih dari 2 dekade, rilis juga film sequel dari film Gladiator pertama. Yang kali ini kembali lagi digarap sama kakek Ridley Scott yang umurnya udah 86 tahun anjing. Ya, jadi buat kalian yang masih ngomong ke gua, "Bang, film ini kan dibuat sama orang tua yang udah lanjut usia, Bang, udah lansia. Jadi maklumin aja, Bang, kalau filmnya jelek." Langsung dapat 199 panggilan tak terjawab dari Ridley Scott sih. Cuma gue tahu pertanyaan kalian mengenai film Gladiator kedua ini, apakah harus kudu nonton film pertamanya dulu baru nonton film yang keduanya ini? Jawabannya ya wajib, bukan karena lu harus nonton film pertamanya sih. Jadi kalau misalnya lu nggak nonton film pertamanya pun masih bisa-bisa aja, karena ya bisa dibilang ini kayak spin-off cerita yang berdiri sendiri, story-nya baru lagi, meskipun ada kesan melanjutkan dari film pertamanya, tapi ya sebenarnya nggak wajib-wajib amat. Cuman menurut gue wajib lebih karena ya film pertamanya sebagus itu gitu. Cuman kalau kalian males, nggak ada waktu, nggak sempat nonton film pertamanya, ya coba akan saya ringkas dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar kalian ngerti konteks mengenai film kedua ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, dongeng ini. Ada satu kaisar Romawi yang sangat-sangat bijaksana bernama Marcus Aurelius. Dan ketika dia udah tua, dia pengen meneruskan tahtanya ke jenderal kepercayaan yang bernama Maximus. Tapi anaknya yang bernama Arthur Fleck, maksudnya Commodus ini, ya sudah pasti ngambek gitu. Karena gak terima, loh kok bapak gua malah lebih percaya sama jenderal ya, bukan anak sendiri gitu. Makanya dibunuhlah bapaknya. Dan bahkan dia ngebunuh si Maximus beserta keluarganya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Maximus berhasil kabur dan melakukan perjalanan pembalasan dendam terhadap si Commodus bangsat ini. Dan di akhir film Gladiator pertama, mereka harus berantem keduanya. Tapi di satu sisi sayangnya Maximus juga harus mati karena dicurangin sama si Commodus. Ditusuk pakai racun. Tamat. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skip Nonton Skip Blon. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Videalo, kita masuk di segmen review. Ready to roll! Oke, langsung aja kalau misal kalian tanya sama gua, apakah film ini seru untuk ditonton? Jawabannya, ya, seru untuk ditonton. Tapi, kalau misalnya kita compare sama film pertamanya yang udah legendaris, legend, klasik, masih terlalu jomplang sih menurut gue. Masih terlalu jauh kualitas filmnya. Ya, secara beat by beat, menurut gue ini persis banget sama film pertamanya. Ya, kalau misalnya film pertamanya menceritakan Maximus yang melakukan perjalanan pembalasan dendam, sedangkan di film ini menceritakan seseorang bernama Lucius Verus yang merupakan seorang bocil yang ngefans sama si Maximus di film pertamanya. Jadi si Lucius Verus ini ada di film pertamanya, cuma masih bocil. Dan si Lucius Verus ini merupakan anak dari Lucilla yang merupakan adiknya si Commodus. Dan si Lucilla ini anaknya Marcus Aurelius. Artinya si Lucius Verus ini sebenarnya adalah cucu dari sang kaisar yang bijaksana di awal film tadi. Ya, si Marcus Aurelius tadi. Tapi diceritakan kalau misalnya Lucius ini memang pas masih kecil harus terpaksa dilarikan ke Numidia, sebuah wilayah di Afrika Utara. Kenapa dia harus dilarikan? Karena memang dia punya darah biru kan. Dia kan cucunya Marcus Aurelius. Dan ketika film pertama itu berakhir, ya semua orang mengincar posisi kekuasaan tertinggi. Dan setelah dia dilarikan ke Numidia, dia tumbuh di situ dan bahkan dia punya istri di situ. Nah, tapi sayangnya di awal film keduanya ini nanti kan akan ngeliat penyerangan Romawi ke Numidia. Dan bahkan peperangan tersebut menewaskan istrinya si Lucius Verus ini. Dan si Lucius akhirnya ditangkap, dibawa ke Roma lagi, dijadiin budak, dijadiin gladiator. Dan dia melakukan pembalasan dendam terhadap Romawi. Sama, persis. Bahkan proses keduanya untuk melakukan perjalanan balas dendam ini juga sama persis. Dari budak, ikut gladiator, dan pelan-pelan meraih simpati dari masyarakat Roma. Persis.
gitu. Satu-satunya yang menjadi pembeda antara film ke-1 sama film kedua itu cuman di satu karakter yang namanya McReynolds, diperankan sama Denzel Washington. Dia is the real game changer di film ini. Tanpa dia, menurut gue filmnya akan jadi sama persis sama film pertamanya. Gara-gara satu karakter ini aja, menurut gue rasa film itu jadi berubah total. Kalau misalnya film pertamanya ya tipikal plot cerita yang old school, bisa gue bilang, yang fokusnya ke pengembangan karakter aja, penceritaan karakter balas dendamnya si Maximus, that's it, sesimpel itu. Tapi di film keduanya ini, karena ada sosok McReynolds tadi, filmnya jadi kerasa politiknya jauh lebih kental dan penceritaannya jauh lebih modern. Ini memang kerasa banget, ini film tahun 2024 lah ibaratnya. Kalau lu nonton Gladiator sekarang pun menurut gue masih sangat-sangat enjoyable, tapi memang kerasa itu cerita tahun 2000 gitu. Sedangkan ini tahun 2024, itu kerasa banget. Kalau misalnya film pertamanya cuma ngomongin antara baik vs jahat, Maximus vs Commodus, nah di film keduanya ini meskipun dari segi antagonis masih sama, kaisar yang bersikap kekanak-kanakan. Kalau misal di film ini kan kaisar kembar ya, Caracalla dan Geta gitu, yang jauh lebih bocil lagi daripada Commodus menurut gue. Tapi dengan adanya karakter McReynolds tadi, menurut gue dia ibarat kartu joker di film ini, yang merubah jalannya pertandingan dalam sebuah film, sehingga di pertengahan film ya karakter yang mungkin kalian akan ngerasa dia karakter utamanya akan berubah jadi side karakter gitu. Karakter yang harusnya side karakter malah jadi karakter utamanya, malah jadi antagonis utamanya. Ya semuanya akan berubah, rasa filmnya jadi berubah karena karakternya si Denzel Washington ini. Apakah itu sebuah hal yang bagus untuk filmnya? Ya menurut gua plus minus sih. Tapi jujur aja, menurut gue masih lebih banyak minusnya. Oke, mungkin gue akan mulai bahas dari plusnya dulu kali ya. Pertama, karakter yang diperankan sama Denzel Washington di sini, ini adalah karakter yang paling menarik perhatian di sepanjang gue nonton film ini gitu. Dia easily akan bisa dicintai sama semua orang yang nonton Gladiator kedua. Dan bahkan menurut gue bisa jadi fans favorite bahkan. Dan lu tahu sendiri lah kualitas actingnya Denzel Washington. Menurut gue dia salah satu aktor yang masuk ke tier S, dimana film-film kayak Fences atau Malcolm X, bahkan film favorit gue sepanjang masa salah satunya Remember the Titans, semua film-film itu nggak bakal jadi film yang seperti itu kalau misalnya nggak dimainkan sama Denzel Washington. Alright, listen up. I'm Coach Boone. I'm gonna tell you all about how much fun you're gonna have this season. Dan di film ini dia kembali berhasil menjadi karakter yang sangat-sangat karismatik, yang tahu timing kapan harus ngejilat kekuasaan, tahu timing kapan harus memanipulasi kekuasaan, tahu timing kapan harus bikin masyarakat seneng. He is the real politikus sebenarnya di film ini. Jadi meskipun Romawi udah bukan dalam bentuk republik lagi di era Gladiator kedua ini, udah dalam bentuk kekaisaran, monarki lah ibaratnya, kekuasaan dipimpin satu orang doang, tapi tetap aja di mana-mana tetap kekuatan tertinggi ada di tangan masyarakat ya. Kalau nggak percaya ya lu lihat aja buktinya apa yang terjadi dengan Kaisar Nero. Ya gue nggak ada waktu lagi buat jelasin, jadi ya kalian silakan riset sendiri lah, pelajarin sendiri lah. Dan McReynolds ini udah paham mengenai hal itu gitu. Dibandingkan sama kedua kaisar tolol si kembar Caracalla sama Geta yang emang bener-bener cuman mimpin dengan main-main doang gitu. Itu yang membuat kan akan dengan mudah langsung menyukai karakternya Denzel Washington. Ditambah lagi actingnya yang begitu nyaman gitu, kayak dia bener-bener menikmati sekali gua rasa memainkan karakternya si McReynolds di film ini. Tapi meskipun karakter McReynolds ini membuat filmnya jadi jauh lebih menarik karena jadi kaya akan intrik politik di dalamnya, tapi di sisi yang lain secara penulisan karakter itu jadi banyak yang tergerus gitu. Terutama yang paling bermasalah justru adalah karakter utamanya, justru si Lucius Verus ini. Ya ibarat menurut gue ya, ini karakter itu KW11-nya Maximus sumpah. Maximus itu ya, dia itu bukan keturunan raja. Dia itu adalah seorang jenderal jenius yang kebetulan memang sangat-sangat dicintai sama masyarakat kota Roma. Bahkan dia dipilih secara langsung sama kaisar yang begitu bijaksana si Marcus Aurelius untuk jadi penerusnya, padahal dia bukan anaknya. Dia secara garis tuh bukan darah biru gitu. Sedangkan Lucius Verus emang dari awal udah punya darah biru. Dia memang cucunya sang Marcus Aurelius. Bahkan dia itu anak dari, ya gue nggak mau bocorin, nggak mau spoiler, meskipun sebenarnya udah trailer dikasih lihat tuh. Kalau kalian nonton trailernya udah dikasih tahu, dan kebetulan gue di awal nggak nonton trailernya sama sekali. Jadi gue kaget pas nonton filmnya, dia anak siapa gue baru tahu. Nah tapi yang jadi masalah dengan semua privilege yang dimiliki sama Lucius Verus ini, meskipun di awal pas masih bocil dia harus dilarikan ke Numidia, dia bukan orang Roma lagi ibaratnya gitu, dia udah punya keluarga di situ. Tapi tetap aja dia tuh punya privilege gitu. Ibaratnya dia anak nepotisme lah.
Tapi apakah karakter Lucius ini bisa membuat penonton respect banget sama karakternya? Seperti kita dulu ngelihat Maximus di film pertamanya pas dia lagi ngebuka topeng terus dia bilang, I am Maximus Decimus Meridius. My name is Maximus Decimus Meridius. Itu gue inget banget pertama kali gue nonton film Gladiator pertama, scene itu dia buka topeng terus dia ngomong I am Maximus, anjir. Gue langsung kayak gila, langsung kayak hype banget gitu. Ya kita begitu hormat sama karakter Maximus ini karena dia adalah the chosen one gitu. Dia yang terpilih oleh Marcus Aurelius bukan karena dia keturunannya, tapi memang karena dia layak untuk menduduki posisi tertinggi di kota Roma dan dia dicintai sama seluruh masyarakat. Nah, sedangkan Lucius, mohon maaf bos, di awal filmnya dia ngomong kalau misalnya dia mau ngebunuh semua orang di Roma gitu. Motivasinya udah kayak gitu. Terus pas dia lagi dikunjungi sama maknya, dia teriakin maknya. Dan tiba-tiba aja nih di bagian akhir dia peluk emaknya terus tiba-tiba dia jadi hero gitu. Menurut gue sih nggak layak ya. Bahkan gue lagi-lagi gue lebih pilih karakter Macrinus nih, si Denzel Washington gitu. Ya lagi-lagi politik ya. Cuma kayak entah kenapa gue lebih layak aja sih daripada si Lucius cuman dari darah blood aja. Dan fair-fairan aja, lu nggak bisa compare actingnya Russell Crowe sama Paul Mescal sebagai Lucius Verus. Masih jomplang banget sih, nggak bisa di-compare sama sekali. Bahkan dari segi antagonis ya, kalau di film pertama kan Commodus. Nah, si Commodus itu kita ngerti gitu loh. Kenapa dia kesel tuh kita ngerti, orang dia anak dari kaisar lah, kok yang dipilih orang lain, orang asing gitu. Ya kita bisa ikut kesel bareng dia di awal, tapi di satu sisi kita juga ngerti gitu. Kita juga nggak nyaman sama karakter ini. Bahkan di opening scene ketika bapaknya lagi capek-capek perang, tiba-tiba dia baru datang naik kuda, seenak jidat terus ngomong enteng bener gitu mulutnya, cuman ngomong have I missed it? Have I missed the battle? Dengan bajunya yang masih bersih itu. Have I missed it? Have I missed the battle? Itu adalah konteks yang bisa ngedrive perasaan benci penonton sehingga ngebenci antagonis utamanya, gitu kan? Sedangkan di film ini, Caracalla dan Geta, who the fuck is this guy, man? Kita nggak tahu kenapa mereka bisa jadi kaisar gitu. Nggak ada konteks, nggak ada latar belakangnya. Ya lagi-lagi cuman kaisar gila, ya KW 11-nya Commodus di film pertama. Dan secara acting pun lagi-lagi jomplang, nggak bisa dibanding sama Joaquin Phoenix gitu. Terlalu jauh levelnya. Apalagi karakternya Acacius yang diperankan sama Pedro Pascal. Menurut gue potensi dari seorang Pedro Pascal disia-siakan begitu aja di film ini gitu. Karakternya sama sekali nggak penting. Di awal menarik ngelihat dinamika hubungan dia sama Lucius, dimana Lucius benci banget sama Acacius karena dianggap dia ngebunuh istrinya. Padahal si Acacius ini kan baik ya. Dia adalah suami dari mamanya sebenarnya kan. Nah, dinamika ketika mereka harus berantem dan Lucius itu benci banget sama si Acacius ini, itu menarik di awal. Tapi udah cuma sekedar itu doang. Dan lagi-lagi yang jadi masalah di film ini adalah dari segi penulisan ceritanya sih. Penulisan karakter yang jauh banget di-compare sama film pertamanya. Karena apa? Karena politiknya. Tapi kalau misalnya kalian bilang politiknya lebih seru bang dibandingkan film pertama, ya menurut gue juga masih banyak yang terlalu kasar, yang terlalu cepat. Kayak misalnya pas mau menuju ending gitu, permainan catur ala si Macrinus ini menurut gue terlalu kasar ya, terlalu dibuat-buat. Kalau misalnya lu udah pernah nonton series kayak Game of Thrones ya, ini nggak ada apa-apanya sih menurut gue. Ya selebihnya masalah lain yang bisa gue temukan palingan dari segi CGI ya. Ada beberapa yang masih terlihat terlalu kasar. Contohnya kayak monyet pas lawan gladiator, itu monyetnya kelihatan banget CGI. Atau bahkan hiu yang menurut gue sebenarnya keren ya. Ide di mana Colosseum diisi air terus ada hiu di situ, menurut gue seru banget sih nonton. Lagi-lagi kalau mau seru ya seru banget. Cuman ya itu meskipun hiunya cuma muncul singkat-singkat doang, tapi itu CGI-nya parah sih menurut gue, kasar banget sayangnya. Padahal ada satu scene di mana badak nih ya, nah ini scene ini badak nih, menurut gue badaknya itu sama sekali nggak kelihatan kayak CGI. Meskipun gue tadi sempat lihat-lihat dikit, ada yang bilang kalau misalnya badaknya ini sebenarnya praktikal dikombinasi sama CGI, tapi maksudnya nggak full CGI. Kayaknya kalau hiunya tuh full CGI, makanya kerasa banget. Sedangkan rhino-nya ini gue awalnya tuh nggak bisa ngebandingin apakah ini badak beneran atau bukan gitu. Karena memang ya akhirnya ya ide awalnya Ridley Scott di film pertama itu bisa terrealisasikan. Karena kalau kalian nggak tahu, film pertamanya sebenarnya si Ridley Scott itu pengen munculin badak dan dia nyesel banget, dia bilang nggak bisa munculin badak karena pertama CGI di tahun 2000 itu mahal banget kalau lu mau bikin badak, dan kedua ya kalau lu mau pakai badak beneran ngelatihnya agak beresiko, katanya sih seperti itu gitu. Dan akhirnya ya tahun 2024 men, come on man gitu ya, udah bisa pakai badak dan mulus banget gitu. Pergerakannya menurut gua keren banget. Tapi ya hiunya sih yang jadi masalah. Selain itu paling masalah cut ya, ini lagi-lagi nih anjing. Gua nggak tahu kenapa bisa di-cut. Ya kemungkinan besar kayaknya LSF lagi nih ya, lembaga sensor film Indonesia. Kan ini film sejarah men, masa kepala dipenggal harus dipotong dan potongnya tuh patah banget, kasar banget. Ya rasa ingin mengeluarkan kata kasar tuh langsung stong gitu. Gara-gara gue nonton kemarin tuh dari yang scene wah lagi dramatis banget kan, mau dipenggal, tiba-tiba ganti scene cut ke scene lain.
Itu gue kayak sama sebelah gue juga anjing. Emang gue gak ngerti lah di LSF lah. Tapi jujur aja selebihnya film ini menurut gue masih sangat-sangat menghibur. Jadi ya gue sebenarnya highly recommended filmnya. Tapi kalau dibanding film pertama masih jauh banget sih. Ya selebihnya dari segi kayak koreografi, fightingnya di sini lebih banyak hand to hand combat. Itu yang bikin gue lebih suka dibanding film pertamanya. Di sini fightingnya lebih grounded, lebih realistis dan koreografi itu cakep banget. Kalau production desainnya udahlah, gua angkat tangan dah, tutup mulut dah. Ya, masih sama kayak film pertamanya, autentik, keren banget semua kostum-kostumnya, set lokasinya. Udah itu emang udah terlalu cakep banget lah. Ridley Scott paling jago lah. Kalau masa kayak gitu, kayak Napoleon juga kan gila gitu. Kalau production, kostum dan lain-lain. Cuman emang ceritanya aja sih yang selalu jadi masalah gitu. Ini film yang tetap bagus secara teknis. Memang secara penulisan karakternya aja yang banyak kena kegerus gitu gara-gara mainin politik gitu ya. Ya kalau misalkan tanya file score yang bisa gue kasih, mungkin gue akan kasih 8,2/10 alias cakep. Ini film yang sangat-sangat gue rekomendasiin meskipun gak bisa di-compare sama film pertama menurut gue. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film ini, tulis di kolom komentar. Gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.